Dulu, Tuhan adalah pusat gravitasi dari segala sesuatu. Kebaikan dan kejahatan, benar dan salah, tujuan hidup, bahkan moralitas kita. Tapi hari ini, ketika sains, teknologi, dan rasionalitas mengambil alih panggung, Tuhan seolah diturunkan dari takhtanya. Namun pertanyaannya bukan hanya apa yang telah mati, melainkan apa yang kini harus kita bangun. Jika Tuhan sebagai sumber makna telah tiada, maka siapa atau apa yang kini menjadi sumber makna kita? Bisakah manusia menjadi pencipta makna yang sejati? Atau kita hanya mengganti satu absolut dengan absolut baru yang tak kita sadari? Filsafat kontemporer mencoba menjawabnya. Jean-Paul Sartre misalnya menyatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya manusia lahir tanpa makna, tanpa tujuan, dan barulah kemudian ia bertanggung jawab untuk menciptakan maknanya sendiri. Tapi disinilah tragedi modern dimulai. Kebebasan mutlak itu juga datang dengan beban mutlak. Kita bebas, tapi sekaligus terlempar ke dunia yang absurd. Dan dalam absurditas itu, ada godaan untuk menggantikan Tuhan lama dengan Tuhan-Tuhan baru. Ideologi, politik, nasionalisme, kapitalisme, bahkan teknologi dan algoritma. Kita membunuh Tuhan, tapi kita tak tahan dengan kehampaan. Maka kita membangun masjid, gereja-gereja, tempat peribadatan baru, pusat perbelanjaan, startup, tokoh publik, influencer, dan bahkan angka-angka dalam dashboard sosial media. Kita ciptakan sistem nilai yang tampaknya netral, padahal diam-diam mengatur cara kita berpikir, memilih, dan merasa. Ini bukan sekadar pergeseran kepercayaan, tapi penciptaan mitologi baru dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Manusia modern seringkali mengira dirinya telah merdeka dari dogma, padahal sedang berada dalam bentuk dogma baru yang jauh lebih licin, karena tak terlihat sebagai dogma. Dan di titik ini, aku ingin mengajak kamu untuk tetap menyimak sampai akhir, karena kita sedang menyelam jauh ke dalam perut zaman, ke dalam pertanyaan yang sangat sedikit orang berani hadapi secara jujur. Jika kamu merasa ini menggugah atau bahkan membuatmu berpikir ulang tentang posisi kita di dunia ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ruang untuk berpikir lebih dalam di tengah bisingnya informasi yang dangkal. Lalu, bagaimana kita bisa menciptakan makna baru setelah kematian Tuhan? Apakah cukup dengan menyatakan bahwa kita adalah makna itu sendiri? Atau kita masih tergantung pada kerangka besar yang lebih besar dari kita? Heidegger pernah berkata bahwa manusia adalah Dasein, eksistensi yang sadar akan keberadaannya. Tapi kesadaran itu bukan hanya tentang berpikir, melainkan juga tentang care, tentang keterlemparan ke dunia yang sudah penuh dengan makna historis. Kita tak mulai dari nol. Kita selalu sudah ada di tengah arus tradisi, bahasa, dan struktur sosial. Maka menciptakan makna bukan tentang menciptakan dari kehampaan mutlak, tapi tentang menafsir ulang dunia yang telah kita warisi. Inilah paradoksnya, kita membunuh Tuhan agar bebas, tapi kebebasan itu sendiri tak bisa berdiri tanpa kerangka. Maka kita harus menjadi arsitek makna, bukan dengan ilusi kemurnian, tapi dengan keberanian untuk menafsir, memilih, dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita tak bisa kembali ke masa lalu, ke sistem absolut yang memberi kenyamanan semu. Tapi kita juga tak bisa terus berlari dalam relativisme tanpa arah. Kita butuh nilai yang kita bangun sendiri, bukan yang dijatuhkan dari langit, tapi yang lahir dari pertemuan antara pengalaman hidup, refleksi mendalam, dan keberanian untuk berkata ya pada kehidupan, bahkan dalam ketidakpastiannya. Dan barangkali makna tak selalu hadir sebagai tujuan akhir. Mungkin makna adalah proses kita menggali, meragukan, menafsir, dan menyusun kembali serpihan-serpihan kehidupan. Dalam proses itu, kita menjadi manusia. Kita menciptakan Tuhan baru, bukan sebagai penguasa di luar sana, tapi sebagai simbol nilai-nilai tertinggi yang kita junjung. Mungkin itu kejujuran, keberanian, cinta, atau pencarian kebenaran itu sendiri. Tapi nilai itu tak datang dari luar. Ia harus ditumbuhkan dari dalam. Maka setiap kita adalah pembangun altar makna yang unik. Tapi itu juga berarti,
Setiap kita bertanggung jawab penuh atas apa yang kita bangun. Kita sering membayangkan bahwa ketika Tuhan telah dibunuh, maka semua akan runtuh. Moralitas, keadilan, bahkan cinta. Tapi kenyataannya, hidup terus berjalan. Kita tetap bangun pagi, menyeduh kopi, membuka layar ponsel, dan menjalani rutinitas seolah-olah tak ada yang berubah. Dan di sanalah letak misterinya, bahwa bahkan ketika fondasi metafisis kita runtuh, dunia tetap bergulir dan kita tetap mencari sesuatu untuk dipercayai, meski tak kita akui secara eksplisit. Yang menarik adalah bagaimana manusia pasca Tuhan tidak berhenti percaya. Kita hanya memindahkan pusat kepercayaan itu. Lihat bagaimana kita mempercayai sains, data, dan algoritma. Lihat bagaimana kita menyerahkan pengambilan keputusan moral kita pada angka-angka dan grafik. Ini bukan berarti sains salah atau buruk, tapi ketika sains dijadikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, tanpa mempertimbangkan kompleksitas pengalaman manusia, ia pun menjadi ideologis. Dan disitulah muncul Tuhan-Tuhan baru, bukan yang memberi makna, tapi yang memberi ilusi kendali. Kita menyembah efisiensi, kita mendewakan produktivitas, bahkan perasaan kita sendiri pun harus dikapitalisasi menjadi konten. Kita ajari diri kita sendiri untuk merasa bermanfaat, bukan bermakna. Dan ini berbeda. Menjadi bermanfaat adalah fungsi, menjadi bermakna adalah kedalaman. Kita mungkin hidup sangat fungsional hari ini. Pekerjaan bagus, relasi sosial aktif, segalanya tampak ideal di permukaan. Tapi di kedalaman yang sunyi kita tetap bertanya, untuk apa semua ini? Nah, dalam kekosongan inilah peluang itu justru lahir. Ketika tidak ada lagi kerangka tunggal yang memaksa, kita punya ruang untuk mencipta. Tapi bukan sembarang cipta. Ini bukan soal menciptakan sesuka hati, melainkan mencipta dengan penuh kesadaran, dengan rasa gentar yang jujur pada tanggung jawab eksistensial. Bukan makna yang instan, bukan pula kutipan bijak dari media sosial yang dipakai sebagai substitusi kebijaksanaan, tapi makna yang lahir dari pertarungan batin, dari luka yang dipahami, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab dengan cepat. Dan barangkali, proses penciptaan makna itu mirip seperti merawat taman. Kita tidak bisa memaksakan bunga tumbuh, tapi kita bisa menciptakan kondisi agar ia tumbuh. Makna pun begitu. Ia bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana seperti harta karun. Ia tumbuh dari cara kita hadir sepenuhnya dalam hidup ini, dalam relasi kita dengan sesama, dalam karya yang kita lahirkan, dalam keberanian untuk bertahan dan merawat harapan meski tak ada jaminan. Seseorang pernah bilang, kita mungkin telah kehilangan Tuhan, tapi kita belum kehilangan kerinduan akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan kerinduan itu bukan kelemahan, justru itu yang membuat kita manusia. Kita adalah makhluk yang merindu, makhluk yang bertanya, makhluk yang tak puas dengan jawaban-jawaban dangkal. Dan dalam dunia yang sering menuntut kita untuk terus bergerak cepat, justru keberanian untuk berhenti sejenak dan merenung, itulah bentuk perlawanan yang paling radikal. Maka, jika hari ini kita tak lagi percaya pada Tuhan dalam bentuk tradisionalnya, itu bukan akhir dari spiritualitas. Mungkin itu justru awal dari spiritualitas yang lebih dewasa. Sebuah spiritualitas yang tidak bertumpu pada dogma, tapi pada kedalaman eksistensi. Yang tidak menjanjikan keselamatan, tapi mengajak kita untuk hadir secara utuh dalam penderitaan dan keindahan hidup ini. Sebuah spiritualitas yang tidak memisahkan antara dunia dan yang transenden, tapi menyadari bahwa transendensi bisa hadir dalam tindakan sehari-hari, dalam kejujuran kita mencintai, dalam integritas kita bekerja, dalam keberanian kita untuk tetap mencari. Dan mungkin, di sana, kita tidak lagi butuh Tuhan sebagai penguasa langit, tapi sebagai gema dari nilai-nilai yang hidup di dalam diri kita. Kita membunuh Tuhan bukan untuk hidup tanpa nilai, tapi untuk menemukan bahwa nilai-nilai tertinggi itu bisa lahir dari dalam kita sendiri. Bukan ego, tapi kesadaran. Bukan kehendak untuk berkuasa, tapi kehendak untuk hadir secara penuh. Dan dalam kehadiran itulah makna tumbuh. Kita belum selesai, kita baru saja memulai. Dan kalau kita jujur, sebenarnya ada rasa takut besar di balik semuanya. Takut bahwa mungkin
makna itu tak pernah benar-benar ada. Bahwa semua ini hanya permainan semantik, ilusi yang kita ciptakan agar hidup terasa bisa ditanggung. Tapi justru disitulah letak keberanian yang sejati. Bukan berani karena kita yakin akan segalanya, tapi berani meskipun kita tahu, kita tidak tahu. Kita tetap melangkah walau kabut tak juga sirna. Kita tetap mencintai, bekerja, merawat, mencipta, meskipun tak ada jaminan bahwa semua itu akan berarti dalam skema besar yang tak lagi kita yakini. Lalu, apa yang bisa kita bangun setelah Tuhan? Sebagian dari kita mungkin tergoda untuk menciptakan versi baru dari sistem-sistem lama, yang tampak progresif, tapi sebenarnya hanya duplikasi dari struktur hierarkis yang sama. Kita mengganti kitab suci dengan manifest, nabi dengan pemimpin opini, surga dengan utopia digital, dosa dengan cancel culture. Tapi kalau kita ulang skema itu lagi, kita hanya mengganti ikon tanpa mengganti pola pikir. Kita tidak mencipta, kita hanya mendaur ulang. Tantangannya adalah bagaimana membangun makna yang tidak kaku, tidak memaksa, tidak dogmatis, tapi tetap punya kedalaman. Kita perlu bentuk baru dari iman, tapi bukan iman terhadap sistem, melainkan iman terhadap kemungkinan. Kepercayaan bahwa meskipun tak ada fondasi absolut, manusia tetap bisa hidup secara otentik dan bermartabat. Bukan karena kita tahu arah, tapi karena kita setia berjalan. Bukan karena kita punya jawaban, tapi karena kita menghargai pertanyaan. Dan di titik ini, kita harus bicara tentang kesendirian. Karena membangun makna itu seringkali sunyi. Tidak ada peta, tidak ada jaminan. Kita harus menolak kenyamanan sistem lama, tapi juga menolak kekosongan nihilisme. Kita berjalan di atas tali yang sangat tipis, antara keterbukaan dan kehilangan arah. Tapi mungkin justru dalam kesendirian itulah, kita menemukan suara yang paling jujur dalam diri kita. Suara yang tidak lagi bergema dari luar, tapi muncul pelan-pelan dari ruang batin yang selama ini terdiam. Makna yang paling kuat justru seringkali tidak bisa dijelaskan. Ia bukan konsep. Ia hadir ketika kita melihat seseorang yang sedang duduk sendirian menatap hujan, dan kita merasa ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak bisa ditulis, tapi bisa dirasa. Atau ketika kita membaca puisi yang tidak kita pahami sepenuhnya, tapi membuat dada kita berguncang. Atau saat kita mendengarkan musik, dan tiba-tiba merasa dekat dengan seseorang yang belum pernah kita temui. Di sana, makna bukan disimpulkan, makna dirasakan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat sunyi, tapi mendesak. Jika kamu tidak percaya pada Tuhan, dan kamu tidak percaya pada sistem yang lama, lalu apa yang kamu jaga dalam hidupmu? Apa yang membuatmu bangun setiap pagi? Apa yang kamu rawat, bahkan ketika kamu lelah? Mungkin itu kuncinya. Mungkin makna bukan soal teori, tapi tentang apa yang kamu pilih untuk tidak tinggalkan. Tentang siapa yang kamu peluk dalam diam. Tentang apa yang kamu pertahankan meski tak ada yang melihat. Kita mungkin tak bisa lagi membangun sistem nilai seperti dulu, yang tunggal, seragam, dan absolut. Tapi kita bisa membangun jejaring nilai yang hidup, yang tumbuh dari pengalaman manusia yang real. Nilai-nilai yang diuji dalam relasi, yang digodok dalam luka, yang dirawat lewat keterbukaan untuk terus belajar dan salah dan memperbaiki. Sebuah etika yang bukan turun dari langit, tapi terbit dari tanah, dari kita, untuk kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita semua sedang berjalan dalam kegelapan yang sama, mungkin kita bisa mulai menyalakan lilin-lilin kecil. Bukan cahaya besar yang menyilaukan, tapi cahaya kecil yang cukup untuk melihat wajah satu sama lain. Dalam dunia pasca Tuhan, mungkin itulah bentuk ibadah yang paling jujur. Menjadi hadir, sungguh-sungguh hadir, untuk diri kita sendiri dan satu sama lain. Kamu masih di sini? Berarti kamu sudah melewati bagian-bagian terdalam dari renungan ini. Itu sendiri adalah sebuah bentuk keberanian. Mungkin ini saatnya kita mengakui bahwa perjalanan mencari makna bukan tentang tiba, tapi tentang tetap bertanya, terus berjalan, dan terus mencinta, meskipun, atau justru karena,
kita tak tahu kemana akhirnya. Dan di tengah perjalanan itu, kita mulai sadar bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari makna dalam bentuk yang besar, megah, dan final. Kita menginginkan jawaban yang total, satu kalimat yang bisa merangkum semuanya, satu alasan yang bisa menjelaskan kenapa hidup ini layak dijalani. Tapi hidup tak pernah bekerja seperti itu. Ia datang dalam serpihan, sebuah tawa di pagi hari, sentuhan hangat di tengah kecemasan, sepotong lagu yang entah kenapa terasa seperti rumah. Disitulah makna seringkali bersembunyi, bukan dalam bangunan sistematis, tapi dalam momen-momen kecil yang tidak kita rencanakan. Dan karena kita telah membunuh Tuhan dalam arti simbolis, maka tidak ada lagi yang bisa menjamin bahwa momen-momen itu memang berarti. Kita harus memutuskan sendiri, setiap hari, untuk mempercayai bahwa mereka layak untuk dijadikan pondasi. Kita harus mengambil risiko itu. Risiko mencintai tanpa jaminan balasan. Risiko berkarya tanpa tahu apakah itu akan dimengerti. Risiko hidup seolah-olah ada sesuatu yang suci, meskipun kita tidak bisa menunjukkannya. Inilah mengapa filsafat bukan soal bermain kata-kata. Ia bukan sekadar argumen atau definisi. Filsafat yang hidup adalah keberanian untuk merasakan dunia dengan mata terbuka lebar dan tetap berdiri walau tak ada pegangan. Dan ketika kita membangun makna setelah Tuhan, kita sebenarnya sedang belajar menciptakan dunia dari dalam. Kita tidak lagi melihat ke atas untuk bertanya, apa yang harus kulakukan? Tapi kita melihat ke dalam, ke hati, ke luka, ke keinginan terdalam kita. Bukan keinginan yang diproduksi oleh pasar, tapi yang muncul dari keheningan yang jujur. Maka tugas kita bukan membangun sistem baru yang menggantikan Tuhan, tapi membangun kedalaman. Kita tidak perlu lagi makna universal yang seragam. Kita butuh makna yang otentik, yang lahir dari pertemuan antara keberanian dan kejujuran. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita berani berdiri sendiri, sekaligus hadir untuk yang lain. Kita tidak sedang membentuk agama baru, tapi membentuk cara baru untuk menjadi manusia, yang rapuh, yang terbuka, yang sadar bahwa hidup ini tidak sempurna, tapi tetap memilih untuk mencintainya sepenuhnya. Kita sering bicara soal menjadi manusia merdeka, tapi kita jarang bertanya, merdeka untuk apa? Bebas dari Tuhan tidak berarti bebas dari tanggung jawab. Justru disitulah tanggung jawab dimulai. Kita tak lagi bisa menyalahkan entitas luar. Kita harus mengakui bahwa setiap nilai yang kita pegang, setiap keputusan yang kita ambil adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dan dalam dunia tanpa Tuhan, kita tidak kehilangan kompas. Kita diberi kesempatan untuk menciptakan kompas sendiri, yang lentur, yang hidup, yang tumbuh bersama kita. Dan pada akhirnya, membangun makna setelah Tuhan bukan tentang menggantikan posisi Tuhan. Ini bukan soal menemukan penguasa baru, tapi menemukan cara baru untuk menghidupi yang transenden. Bukan sebagai sosok di luar sana, tapi sebagai kualitas kehadiran dalam cara kita hidup, mencinta, dan berbagi ruang dengan sesama. Kita tidak sedang membangun surga baru. Kita sedang belajar merawat dunia ini seolah-olah ia memang layak dirawat, bahkan ketika tidak ada ganjaran kekal menunggu. Kalau kamu sudah sejauh ini mendengarkan, aku yakin kamu sedang dalam perjalananmu sendiri. Dan itu berarti kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari proses penciptaan makna itu sendiri. Kamu sedang mengukir jejakmu di ruang yang sebelumnya kosong. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah tindakan yang paling filosofis, paling manusiawi, paling sunyi, dan sekaligus paling mulia. Jadi teruslah berjalan, teruslah meragukan, teruslah mencinta, teruslah hadir. Karena mungkin justru dalam langkah-langkah itu, dalam getar kecil yang kamu rasakan ketika sesuatu menyentuh batinmu, di sanalah makna sedang tercipta. Bukan di akhir perjalanan, tapi setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah. Kalau kamu merasa apa yang barusan kita obrolkan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, entah itu keresahan lama yang belum sempat kamu beri bahasa, atau mungkin sebuah pertanyaan yang selama ini kamu simpan sendiri dalam diam, maka aku ingin ajak kamu untuk jadi bagian dari ruang ini.
ruang di mana kita bisa terus merenung bareng, mempertanyakan, menggali, dan merawat percakapan yang nggak cepat selesai. Dukung channel ini dengan cara yang sederhana, tapi sangat berarti. Klik like kalau kamu merasa ini layak untuk diangkat ke permukaan, subscribe biar kamu nggak ketinggalan obrolan-obrolan mendalam berikutnya, dan tinggalkan komentar, entah itu cerita pribadi, pandangan, atau bahkan pertanyaan baru yang bisa kita gali bersama. Dan kalau kamu rasa ada temanmu yang juga sedang bergulat dengan hal yang sama, bagikan video ini ke mereka. Siapa tahu, itu jadi percikan awal dari perjalanan makna yang lebih luas lagi. Terima kasih udah hadir sampai sejauh ini. Kita nggak sendiri. Kita sedang membentuk cara baru untuk menjadi manusia yang utuh. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.